Di Suriah ada beberapa orang anak sekolah yang dibombardir oleh Rusia. Selama ini banyak orang-orang kagum kepada Rusia karena Vladimir Putin memperlihatkan bagaimana komitmennya pada umat Islam, seolah-olah dia pro-Islam. Padahal sampai hari ini Rusia masih membombardir Suriah, Bapak Ibu. Kaum muslimin kita, saudara-saudara kita di Suriah dibantai. Saya masih mendapatkan beritanya 2 hari yang lalu. Ada anak-anak sekolah baru pulang dari sekolah mereka, ini kaum muslimin, ini dibombardir oleh Rusia. Apa salah anak-anak itu? Waqala Rasulullah SAW, badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan kakitaidil muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya al-mutamassiku yawmaidin bidini kal-qabid al-jamri. Wa qala Rasulullah SAW fi hadisil ukhra, ayuhan nas qad azalakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatul qadri wa hiya khairun min alfi syahr. Syahrun faradallahu siyamah wa ja'ala qiyaman lailihi tatawwu'an faman tatawwa'a bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwa. Wa man ada faridatan fi kana kaman ada sab'ina faridatin fi masiwa. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Wa qala Rasulullah SAW fi hadisil ukhra, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalika al-yawm sab'ina khalifan minad dar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah salat kita berapa hari Bapak Ibu? 6 apa 7? Ada yang 7 nih ya. Saya 7 hari. Ayah bunda berapa hari? 6 hari, gak masalah. Yang penting kita saum Ramadan. Saya sebetulnya menunggu berita dari Saudi Arabia. Kalau tidak dari Palestina, kalaupun tidak dari Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Kuwait, Jordan, atau dari Irak. Namun sayang sekali kakak saya sudah pulang ke Indonesia, jadi tidak sempat ada lagi yang memberikan berita. Namun dalam perjalanan kuliah subuh saya diberitahu kalau ternyata di Mekah terlihat hilal. Akhirnya hari itu saya saum, karena kiblat saya Mekah, bukan Greenwich, bukan London ya. Gak apa-apa ya bunda, kita berdasarkan keyakinan masing-masing. Yang penting punya keyakinan berdasarkan dalil. Saya tidak menyalahkan dan tidak merasa benar, tidak. Kebenaran itu datang dari Allah. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Wali Nagari kalau di Sumatera Barat, Bapak Lurah kita, subhanallah, semoga Allah memberkahi beliau dan keluarga beliau, Bapak Haji Tirmidzi. Ini kali kedua dalam safari dakwah kami bertemu beliau, Pak. Saya baru sadar kalau saya di Kubang berarti, Pak. Kalau ketemu Bapak saya ingatnya Kubang ya, Pak. Beliau ini lurah serasa gubernur. Kebayang kalau gubernur atau presiden kita kayak beliau, ini luar biasa. Salatnya diperhatikan, saumnya, ibadahnya diperhatikan ya bunda ya. Bahkan berbagi nikmat ketika beliau berangkat ke Tanah Suci. Ingin rasanya saya mendengar hal ini dari presiden kita, amin. Indonesia ini luar biasa. Ada lurah serasa gubernur, ada gubernur serasa presiden, dan ada presiden serasa ya itu Pak. Makasih Bang. Itu ya. Maka kita bersyukur masih bisa menikmati suasana seperti ini. Saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, pertama di Libya juga sekarang sedang tidak bersahabat ya. Anak saya tidak jadi berangkat ke sana karena saya lihat politik di Libya cukup carut-marut juga ya. Kemudian di Mesir sama dengan di kita. Bahkan di Mesir ini luar biasa mata-matanya. 10 orang Mesir, 7 itu intel Mossad. Maka saya nggak bisa sembarangan ceramah dengan berapi-api. Ya, kalau di Kubang insya Allah saya percaya sama beliau. Amin Pak ya, boleh Pak ya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mudathir, yang mana Bapak Ustadz dan juga para jajaran pengurus,
Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak aparatur desa, muspika dalam arti ada RW, RT, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Hadirin kaum muslimin semua, terima. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu sekalian? Saumnya lancar ya? Tamat semua, ada yang batal? Nggak ada yang batal ya? Mudah-mudahan saum kita berkah adanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di momentum Ramadan yang luar biasa dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana selalu merasakan jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Karena sampai hari ini ada saudara-saudara kita di Palestina yang sahurnya di Palestina, bukanya di surga, Bapak. Karena sampai hari ini masih ada dibom. Bahkan kemarin di Suriah ada beberapa orang anak sekolah yang dibombardir oleh Rusia. Selama ini banyak orang-orang kagum kepada Rusia karena Vladimir Putin memperlihatkan bagaimana komitmennya pada umat Islam. Seolah-olah dia pro-Islam. Padahal sampai hari ini Rusia masih membombardir Suriah, Bapak Ibu. Kaum muslimin kita, saudara-saudara kita di Suriah dibantai. Saya masih mendapatkan beritanya 2 hari yang lalu. Ada anak-anak sekolah baru pulang dari sekolah mereka, ini kaum muslimin. Ini dibombardir oleh Rusia. Apa salah anak-anak itu? Nah, ini hebatnya media dan hebatnya propaganda politik ya Bunda. Maka saya tidak pernah mengacungkan jempol kepada Vladimir Putin atau siapapun ya, kecuali mereka betul-betul komitmen kepada kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kita tidak bicara dulu agama, Bapak. Inilah akhir zaman, sesuatu banyak yang menipu luar biasa. Banyak yang menanya pada saya, Ustadz, apakah perang Rusia Ukraina ini tanda umat Islam ini akan bersatu dengan Bani Rum? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Memang ada hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Sahih di Sunan Abu Daud, saya menemukan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satusalihuna Ruma sulhan aminan." Sungguh kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi, dengan perjanjian yang sempurna. Fatuqatiluna antum wa hum aduwwan min waraikum. Lalu kalian bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang kalian. Fatumsaruna, lalu kalian mendapatkan kemenangan. Mari. Wa tagnumuna, dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Falamma wasaltumu di marjin dzitulul, tatkala kalian sampai kepada lembah yang penuh dengan padang rumput, qama rajulun min ahli nasraniyah, seorang laki-laki dari orang Nasrani mengangkat salib, berdiri mengangkat salib. Fayaqul, dan dia berkata, ghalabas salib, salib menang. Ya. Fayaqdibur rajulu minal muslimin, maka seorang laki-laki dari umat Islam marah. Fayadukkuhu, maka muslim itu mendorongnya ke jurang dan orang Kristen itu mati. Maka terjadilah pengkhianatan. Muslim yang mendorong orang Kristen tadi pun dibunuh, syahid. Lalu orang Nasrani berkhianat kepada umat Islam. Terjadi pengkhianatan. Pada saat itulah umat Islam berhadapan dengan orang Nasrani. Hum yashtarikuna tasta samanina rayah. Mereka bergabung dalam 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti ada 960.000 pasukan Romawi nanti yang akan berperang menghadapi umat Islam. Di mana mereka akan berhadapan dengan umat Islam? Mereka akan menghadapi umat Islam di sini ya Bunda. Mereka akan berada di Turki. Saat itu Turki mereka kuasai. Hum yanziluna fil a'maq aw bidabik. Mereka akan turun di A'maq dan Dabik, berbatasan dengan Idlib, dengan Aleppo, Suriah. Nah, umat Islam akan berada di sini, tepatnya di masjid ini. Mereka akan sholat berjamaah subuh, yang ketika itu Nabi Isa turun ingin sholat berjamaah subuh di sisi Menara Putih ini. Maka disitulah terjadinya perang besar antara umat Islam dengan Romawi. Ketika itulah umat Islam menang. Innakum satakzuna Rum wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi Romawi dan kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuftahunal Konstantiniyah. Dan kalian memerdekakan Konstantinopel. Jadi Turki nanti akan dikuasai umat Islam.
Dan antara Turki dibebaskan dengan kemunculan Dajjal hanya 7 bulan saja. Berarti dekat sekali dengan peristiwa-peristiwa besar ya Bunda. Jadi kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ada kesempatan yang terbaik, manfaatkan. Ada momentum kita untuk beribadah kepada Allah, manfaatkan, apalagi Ramadan. Termasuk bersedekah di bulan Ramadan luar biasa. Ya, saya sering menyampaikan ini. Baik ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau begitu umur kita sebentar lagi ya Ustaz, hanya Allah yang tahu. Ada seorang bunda bertanya pada saya, Ustaz, betulkah umur kita tinggal sebentar lagi Ustaz? Saya tanya, bunda tahu dari siapa bunda? Ada Ustaz, seseorang ceramah, saya dengar Ustaz ceramah di TV, saya lupa di kajian, saya lupa siapa namanya Ustaz. Yang jelas bukan Ustaz gitu, karena saya lihat wajahnya bukan Ustaz. Apa betul Ustaz, umur kita cuma 1.500 tahun gitu? Maka saya sampaikan pada bunda tadi, bunda, itu pendapat. Rasulullah tidak mengatakan kita 1.500 tahun. Itu pemahaman para ulama terhadap sebuah hadis. Hadis mana Ustaz? Nah, ini saya sampaikan hadisnya. Saya temukan dalam kitab Sahih Bukhari di dalam bab Umrul Ummah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna baqa'akum minal umami kama stalit Tauratil lati anzalaha ila aliya." Sesungguhnya perumpamaan kalian tinggal di bumi ini seperti dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, seperti Allah menurunkan Taurat kepada orang Yahudi. Fa amarahum ayya'malu biha min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari terbit matahari, terbit fajar sampai tergenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala mereka sampai pada pertengahan siang, ajazu biha, mereka kehabisan tenaga. Lalu mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah. Bahkan mereka berkata, ya Allah, ambil saja pahala ini, berikan pada orang yang lebih mampu dari kami. Maka kemudian Allah teruskan perintah ini kepada orang-orang Nasrani. Allah turunkan pada mereka ya dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan sama sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai asar saja. Ya, habis tenaga mereka di waktu asar. Lalu urusan itu dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan untuk dilanjutkan kepada umat Islam, dan Allah turunkan dalam bentuk Quran. Amalkan sampai maghrib. Umur umat Islam hanya dari asar sampai maghrib. Ya, maka fayamalunahu kamilan. Maka umat Islam tamaman kamilan, sempurna mengamalkan tugas tadi. Fa'atahum qiratain wa li ahlil kitabain qiratan wahidah. Allah memberikan pada orang Islam, umat Islam 2 qirat. Orang Yahudi 2 qirat. Ya, 1 qirat. Orang Islam 2 qirat, Yahudi Nasrani masing-masing 1 qirat. Masing-masing 1 qirat. Protes Yahudi dan Nasrani, ya Rabb, limada ajran isma min ajrihim? Ya Allah, kok pahala kami setengah dari pahala mereka? Afala nahnu aksara umuran wa amalan? Apakah kami panjang umur? Bukankah kami panjang umur dan banyak amal? Padahal mereka setengah main, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat berdasarkan sejarah ini, saya gambarkan seperti ini. Padahal mereka cuma setengah main. Orang Yahudi Allah perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai zuhur kan? Berarti hanya setengah main. Andai kata mereka sempurna sampai maghrib, 2 qirat Allah berikan pada mereka. Tapi karena setengah main, maka mereka dikasih 1 qirat. Nasrani pun sama. Padahal umurnya dari zuhur sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai asar. Berarti sama setengahnya, dikasih 1 sama Allah. Lah umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib, sempurna mengamalkan Al-Quran, Allah beri 2. Nah, Rasulullah memberikan contoh soal kepada kita. Umur kita di dunia ini seperti itu. Umat Islam 2, Yahudi 1, Nasrani 1. Berarti umat Islam itu adalah jumlah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Maksudnya itu. Berapa umur satu kaum? Umur satu kaum ditentukan sejak Nabi itu diutus, Nabi mereka diutus dan wahyu Allah diturunkan pada mereka, sampai turun wahyu berikutnya. Sampai turun Nabi berikutnya, diutus. Umur umat Yahudi dimulai sejak Allah mengutus Nabi Musa dan menurunkan Taurat kepada beliau, sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Nah, itu dihitung oleh para ulama 900 tahun. Nah, ada masa patroh dari Nabi Isa AS diangkat ke langit
sampai Rasulullah diutus. Namun masa fatrah ini tidak lebih dari 100 tahun. Wa ziyadah aksar min mi'ati sanah. Masa fatrah ini ziyadahnya tidak boleh dari 100 tahun. Sementara umur umat Nasrani itu 500 tahun dihitung dari Nabi Isa dilahirkan sampai Nabi Isa diangkat. Bukan sama Nabi Isa dia, sampai Rasulullah diutus. Cuma 500 tahun. Namun ada masa fatrah antara antara Rasulullah diutus dengan berakhirnya kaum Nasrani. Masa fatrahnya itu tidak lebih dari 100 tahun. Berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi 900. Ditambah umur Nasrani berapa tadi? 500. Jadi berapa? 1400. Tambah masa ziyadah masa fatrah tadi 100 tahun. Jadi 1500. Nah, dari situ pemahaman 1500. Tapi untuk orang beriman saya kira kurang dari itu. Ya, kenapa kurang dari itu? Imam Syafi'i rahimahullah sampai menaksirkan umur umat Islam ini hanya 1465 tahun Hijriah, 1465 Hijriah kata Imam Syafi'i. Kalau tidak salah begitu. Imam Bukhari sampai 1470 Hijriah. Mereka juga memperkirakan umur umat Islam seperti itu. Lah ketika saya membahas ini, saya disebut peramal dan dukun, cocok logi. Imam Bukhari dan Imam Syafi'i tidak mereka caci maki. Siapa? Itu yang ahlu sunnah tuh, yang bilang sama kita ahlul bid'ah, yang sudah punya kunci surga. Imam Syafi'i dan Imam Bukhari menaksir seperti itu, tidak disebut peramal. Loh itu kan Imam Bukhari, Anda bukan Imam Bukhari. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi masalah saya dengan mereka bukan masalah beda pendapat Bapak Ibu, tapi beda pendapatan. Mereka besar, saya kecil, itu. Jadi saking besarnya mereka jadi besar kepala. Nggak boleh gitu ya di bulan Ramadan ya. Jamaah, Hui jamaah, lanjut. Ya, sampai sahur. Nah, berarti dari situ angka 1500 tahun. Bahkan Dr. Syekh Amin Muhammad Jamaluddin itu membukukan, beliau yang dari namanya sama dengan Indonesia, ada yang di Timur Tengah, Mesir, itu beliau membukukan khusus umur umat Islam. Judulnya itu Umrul Ummatil Islamiyah. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Sekarang 1443 Hijriah kurangkan ke 1500 berapa? Berapa? 57. Tapi kan Hijriah dihitung hijrah ke Madinah, 13 tahun di Mekah belum dihitung. Kurangi 13. 57 kurang 13 tadi 44. Tinggal 44 tahun. Apakah umur umat Islam akhir zaman ini 44 tahun? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas orang beriman mati lebih dulu. Kenapa? Karena yang menyaksikan kiamat itu makhluk terburuk di muka bumi. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi. Alaysa fil muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam di muka bumi saat itu? Oh, banyak umat Islam. Kasirun fil muslimun. Banyak saat itu orang Islam. Lakin alaysa lahum iman walau bimiskidaratin. Tapi tidak ada iman bagi mereka. Ya, walaupun sebesar biji zarah, mereka tidak punya iman. Orang muslim belum tentu beriman Bapak Ibu. Cukup baca syahadat udah Islam tuh. Tapi belum tentu beriman. Orang beriman pasti muslim. Fa aina imanuhum ya Rasulullah? Di mana iman mereka? Kenapa mereka muslim tidak punya iman? Bahkan Rasulullah sabdakan, la yujawizu imanum hanajirahum. Iman mereka jangankan ke hati, tenggorokan mereka saja tidak tersentuh oleh iman mereka. Listen